Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic 5 Season 4 episode 725. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Abi Fajar yang tersambar petir. Itu semua saat dirinya menyentuh lukisan itu. Sampai-sampai Abi Fajar jadi bingung. Miss Magic jadi sedih deh melihat Gibran yang sedih karena kehilangan Opa. Untung aja Abi Fajar berusaha menenangkan Gibran. Kalian semua juga bisa menganggap Abi sebagai orang tua kalian. Rumah ini, rumah kita bersama. Jadi kalian tidak usah sungkan-sungkan untuk berbicara sama Abi, ya. Makasih Abi. Makasih Abi. Abi udah mau nerima kita dan nampung kita. Abi tuh emang bener-bener orang yang baik. Kenapa ya? Kok gue malah gelisah ngeliat kebersamaan kita sekarang? Magic 5 yang kembali utuh malah membuat Adara gelisah. Dia takut kalau mereka akan terluka lagi. Miss Magic jadi sedih Magic Fivers. Apalagi mengingat tentang kutukan kembar keluarga Abi Fajar dan Praja. Adara takut kutukan itu terjadi, Wi. Kutukan? Maksud kamu apa, Nak? Balikin Leontin Eta. Justru Leontin ini untuk menjaga keluarga kita dari kutukan. Kamu dan aku kembar. Tapi salah satu dari kita ditakdirkan jahat dan picik, yaitu kamu. Apa Adara tahu soal kutukan anak kembar itu? Adara merasa kebersamaan ini seperti kutukan. Karena setiap orang yang menyayangi kita semua itu pasti bakalan hidupnya berakhir. Baik orang tua kandung kita dan orang yang sudah kita tuakan, Bi. Mulai dari Papa Fatir, Bu Salma, Ayah Maksim, Om Miko, Om Hadi dan Tante Anggi, Rara, Imran, dan Oma Gibran. Semuanya meninggal kita, Bi. Jadi kebahagiaan itu datang cuma saat, Bi. Adara takut, Bi. Gibran juga takut, Bi. Gibran takut, Ma. Abi nanti malah jadi korban kita selanjutnya. Anak-anak semuanya, kehilangan adalah suatu kehidupan yang harus kita jalani. Dalam surah At-Takabur ayat 11, Allah berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan diberikan petunjuk pada hatinya. Menurut saya, Abi,
Dika? Sini. Allahu Akbar. Semoga mereka terus bersama ya Magic Fivers. Dan gak ada hal buruk yang terjadi di antara mereka. Di lain sisi kok, Miss Magic jadi khawatir deh. Ada sosok misterius yang berusaha menemukan botol tempat Ratu Kegelapan terkunci. Bahkan, dia berusaha untuk membukanya. Apa maksudnya ya dari omongan Ratu Kegelapan itu? Apa jangan-jangan Magic Five akan kembali dalam bahaya? Carilah 5 anak yang sedang koma, yang memiliki tanda kegelapan, dan bangkitkan jiwa mereka kembali. Mereka adalah 5 kekuatan kegelapan yang bisa mengalahkan Magic 5, agar kegelapan kembali menguasai bumi. Cincin ini akan membantu untuk melakukan kejahatan apapun, termasuk mempengaruhi isi pikiran orang-orang pilihan dari alam kegelapan. Pakailah cincin ini, dan kamu akan menjadi penguasa kegelapan untuk sementara menggantikan ibu. Sampai nanti kegelapan menang, dan ibu kembali setelah terlepas dari cincin ini. Oh Magic Fivers. Melihat Naura yang menggambar penglihatannya, membuat Rasya jadi bingung. Miss Magic jadi gemes deh melihat quality time Adara dan Abi Fajar. Bahkan Abi Fajar juga diajak bikin video yang lagi viral. Apalagi ada talks ala mereka berdua. Semoga mereka akan terus seperti ini ya. Emang ya, Adara gak hanya perhatian dengan Abi Fajar, tapi Adara juga berusaha memberikan perhatiannya kepada Dika. Tapi kenapa Abi Fajar seperti gak suka ya melihat mereka? Abi Fajar benar-benar baik banget Magic Fivers. Dia benar-benar menerima Magic Five sampai membiayai Magic Five semua. Bahkan Magic Five kan jadi senang menerima kendaraan yang diberi oleh Abi Fajar. By the way, Miss Magic jadi salfok melihat kekompakan Abi Fajar dan Adara. Loh Magic Fivers, tiba-tiba tanda lahir Rasya jadi perih. Bahkan tiba-tiba dia melihat daun yang terbang gitu aja. Itu kenapa daun-daunnya kayak ngelawan gravitasi bumi ya? Emang nih ya, Magic Five tuh walau suka berantem, tetap kompak. Apalagi melihat 2 couple favorit kita Magic Fivers. Ini pacar. Nih, kenapa kalau jomblo nih? Sayang, ini mau aku pakein nggak nih? Boleh. Aduh, hujan. Pelan-pelan ngapa lu? Ya sini, pakein. Ini kayaknya bertanda bahaya. Abi Fajar mendapatkan petunjuk dari lukisannya. Ya ampun, semoga gak terjadi apa-apa ya. Haduh, emang ya 2G dan 2H emang kalau gak sombong itu banyak gaya. Walaupun anggota mereka berkurang tanpa Evan, tapi tetap aja masih sombong dan sok berkuasa. Tuh kan, mereka jadi kaget melihat kedatangan Magic Five dan Dika yang masih memiliki kendaraan. Makanya tuh 2G dan 2H udah ngerjain Magic Five dan Dika aja. Sampai-sampai bikin Gibran emosi. Mereka adalah orang susah. Mereka udah dicoret namanya dari rumah opa gue dan gak akan bisa tinggal di situ lagi. Terus bisa-bisanya loh, sekarang mereka masih bisa datang ke sini. Dan yang gue dengar-dengar juga sih, perusahaan ayah angkat mereka tuh udah bangkrut. Tahu diri lah, tahu diri. Mereka masih mau sekolah di sini
Berarti nggak ada maunya, Za. Tim. Dari awal lo semua datang ke sini, cuma jadi parasit doang. Cuma bisa nyusahin doang. Nggak punya malu ya? Eza! Apa? Emang aneh-aneh aja ya 2H dan 2G jadi bikin emosi. Suka banget ya Reza ngegampangin orang. Rasain kan, sekarang giliran Reza jadi marah karena Rasya yang berani melawan. Gue sama semua saudara gue mungkin gak punya rumah sih. Tapi kita semua masih punya kehormatan dan harga diri. Sedangkan lo tuh udah gak punya diri. Saran dari gue sekarang, simpen uang lo baik-baik. Gak hanya Evan yang pergi, tapi Aini juga harus ikut ibunya pulang kampung. Di lain sisi, Abi Fajar yang lagi berzikir, kenapa tiba-tiba ada sosok berjubah misterius di belakangnya, membuat dia jadi bingung. Ternyata pihak sekolah memiliki investor baru bernama Elon. Seorang pengusaha sukses yang sangat memotivasi, dan dia datang bersama anaknya, Raina. Loh Magic Fivers, kedatangan Raina membuat Magic Five shock, apalagi Irsyad, karena Raina benar-benar mirip sama Pipit. Suka Pipit. Ini putri saya yang bernama Raina. Enggak, itu bukan Pipit, Syad. Irsyad, duduk. Udah. Sadar, itu bukan Pipit. Itu Pipit. Enggak, itu bukan Pipit. Itu bukan Pipit. Tapi gue liat mirip banget. Dia mirip doang. Gara-gara kemiripan Raina dan Pipit, membuat Magic Five mencari tahu soal Raina dan Elon. Tapi keren banget deh. Kayaknya Magic Five jadi mendapatkan motivasi juga untuk memulai bisnis. Walaupun Irsyad masih kepikiran soal Raina. Tapi kan sekarang kita gak punya apa-apa ya. Kita juga sekarang kan dikasih kebaikan terus sama Abi Fajar. Gimana kalau kita bikin usaha bareng? Usaha? Kita kan gak bisa selamanya bergantungan terus sama Abi Fajar. Abi Fajar kan udah ngasih kita rumah dan mau menanggung semua biaya sekolah kita. Dan kita juga gak bisa diem aja dan terus-terusan terima kebaikan Abi Fajar. Kalau kata gue sih kita semua harus bikin usaha bareng-bareng dan bisa menghasilkan uang sendiri. Irsyad mencoba memberanikan diri untuk mengajak ngobrol Raina. Tapi tiba-tiba Elon datang. Melihat Raina, Irsyad jadi mau mencari tahu lebih tentang Raina. Apalagi dia masih teringat dengan Pipit. Emangnya gue mirip ya sama orang yang lo kenal? Mirip banget. Dia orang yang gak bakalan pernah bisa gue lupain. Sebenarnya orang yang kita pikir gak akan pernah kembali, justru bisa aja tahu kembali dengan versi yang baru. Gue tahu soal fenomena doppelganger, tapi kayaknya gue harus cari tahu deh, apa Raina itu Pipit atau bukan? Karena mereka benar-benar mirip. Tapi kenapa bisa Raina mirip banget sama Pipit ya? Gue kan lihat sendiri. Kalau Pipit udah meninggal dan dikubur, gue jadi bingung sendiri. Aduh Magic Fivers, Miss Magic jadi takut deh. Kalau sosok misterius yang menggunakan cincin Ratu Kegelapan akan berbuat jahat. Bagaimana kalau Magic Five akan dalam bahaya? Gemes banget Magic Fivers.
Magic 5 benar-benar kompak mencari usaha yang akan mereka bangun. Coba carikan ide-ide usaha yang mudah, menarik dan seru tapi bisa menghasilkan keuntungan bisnis khusus anak sekolahan. Ide usaha yang mudah, menarik dan seru khusus anak sekolahan adalah kafe. Tapi kayaknya jangan kafe deh. Susah bagi waktunya sama sekolah. Oke, AI coba ide yang lain, jangan kafe. Bagaimana dengan konten digital? Jadi itu tuh kayak influencer gitu. Sebenarnya ya gampang sih ya, harus tinggal upload video yang seru aja. Cuma menurut gue kurang oke deh, soalnya kan sekarang udah banyak saingan. Kita juga harus tiap hari buat ide untuk bikin konten. Ide lain. Kamu bisa coba snack atau makanan gaul. Jangan snack ah. Kalau buat itu kayaknya jangan deh, Syat. Soalnya menurut gue snack itu takutnya mubazir deh. Karena kalau ujung-ujungnya nggak viral atau snack kita nggak ada yang beli, ya itu jadi makanan ke-waste. Setelah menolong orang yang hampir ketabrak, Magic 5 malah mendapatkan ide untuk bisnis yang mereka akan bangun, yaitu bersih-bersih. Mereka mempersiapkan semuanya. And please welcome Magic Bersih. Oh my god! Wah, ini film kok bisa jadi skoper ini sih? Mana ART-nya lagi libur lagi? Jangan khawatir, ada aku. Bentar. Jasa cleaning service kita aja belum ada namanya. Terus kalau belum ada namanya gimana mau bikin sosmed sama posternya, Syah? Ini gimana kalau namanya Magic 5 Cinta Saudara-Saudara? Gimana kalau Magic Bersih aja? That's right, ya. Bagus. Boleh itu, setuju gue. Panggil saja kami sudah ready untuk membantu dirimu, Magic Bersih. Wah, cakep tuh. Magic Bersih siap menolong. Nasya, menurut kamu kita perlu seragam gak sih biar kesannya kayak profesional? Kayaknya kita perlu deh. Ini jadi. Ya Allah. Semoga aja alat yang hamba ciptakan ini bisa membantu meringankan pekerjaan hamba dan saudara-saudara hamba. Amin. Yeay! Magic Bersih! Oke guys, ayo. Kita bakal menjadi Magic Bersih! Setelah konsep yang mantap, mereka mempresentasikannya ke Abi Fajar. Apalagi Abi Fajar memberikan mereka mobil. Mereka kan menjadi semangat mendapatkan pekerjaan pertamanya. Oh Magic Fivers, belum apa-apa aja. Tiba-tiba Naura mendengar bisikan. Apalagi alat irsyad mendeteksi sesuatu. Tapi mereka harus fokus untuk tetap bekerja. Rembat di rumah ya? Selamat berdarah. Kaget now. Mana? Ah, diam. Bukan itu. Gue tadi kayak denger ada suara bilang, selamat datang. Dan itu kayak aneh banget. It's just weird to me because I heard it from everywhere. And I thought it was like some ghost or
Indo. Translate. Oh, menurut gue tuh aneh aja karena gue dengernya dari mana gue juga nggak tahu. Kayak ada di seluruh rumah ini gitu loh, kayak toa. Yang konsep sih. Guys, ini sensor partikel alat gue lagi error. Terus ini kayaknya ngedeteksi gelombang elektromagnetik yang tinggi di sekitar sini. Loh, apalagi ini? Naura mendapatkan penglihatan yang buat dia histeris. Bangkitkan yang lima, temukan mereka, jatuhkan yang dulu disebut magic menjadi tragic. Kamu kenapa sih? Kamu ngapa kan? Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic!